Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Awang Channel. Semangat pagi, semangat buat kawan-kawan semua ya. Nah, kawan-kawan, salam kaya rame-rame. Pasti tentunya ya kawan-kawan, inilah tujuan Pi Network ya kawan-kawan, dan harapan kita semua. Nah kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Nah, ini ada berita update terbaru ya kawan-kawan. Pi Network ya masuk ke bursa kripto kawan-kawan. Nah, ini dia kawan-kawan yang membuat kita semakin semangat ya kawan-kawan, dan sebentar lagi ya pastinya akan Pi Anda akan bernilai ya. Nah, yang kita harapkan adalah 314.159 US dollar kawan-kawan. Tentunya ya kawan-kawan. Oke, mari kita sama-sama berdoa semoga terrealisasi. Jadi begini ya, kalau kita perhatikan sebenarnya Pi Network itu sudah menjelaskan ke kita semua, yaitu di bagian yang ini ya. Ini supaya kita ini kadang-kadang kurang mempelajari lebih jauh ya, atau mungkin kita ini sepele, kadang-kadang anggap remeh bahwa ada informasi yang sangat penting, yaitu terkait dengan Pi Mainnet atau Open Mainnet, atau nanti Pi Network itu akan listing di bursa kripto. Nah, di situ bisa dilihat di bagian ini ya. Kita tarik ke klik bagian garis 3 kiri paling atas, ini kita klik. Kalau di sini nanti kita scroll ke bawah ya, dari mulai home, Mainnet, Pi Browser, kemudian Pi Apps, kemudian transfer dan seterusnya. Di bagian paling bawah ini ada tulisan TOS ya. Ya, tulisan TOS. TOS itu menjelaskan ke kita, nanti kita akan diarahkan ke Pi Browser ya, ini seperti ini. Baru kita akan coba mencermati ya secara keseluruhan. Kalau di situ ada keterangan di bagian social chain itu dia seperti ini ya. Nanti ini, nah ini ya, di sini masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk membuat menjadi bahasa Indonesia ya teman-teman bisa lihat aja di ini titik 3 paling kanan atas. Kemudian kita lihat di sini bagian terjemahan ya. Terjemahannya tidak muncul di sini ya. Tambahkan ke bookmark. Wah, di sini nggak ada pula terjemahannya teman-teman ya. Wah, sebenarnya ini cuman kok nggak muncul terjemahannya nih. Ini harus, kalau bisa harus diterjemahkan. Atau sabar, nanti di bagian item yang ketujuh ini teman-teman ya. Bagian ketujuh ini di sini ada keterangan ya. Nah, di 7 berapa dia ya. Cuman ini pakai bahasa Inggris. Coba kita rubah ke bahasa Indonesia ya. Cuman sayang di sini kok nggak muncul pula di HP ini, nggak muncul dia keterangan tentang terjemahannya ya. Di bagian item yang ketujuh ini sebenarnya cukup jelas, cuman pada bahasa Inggris. Oke, ini nomor 7 kita buat tab baru aja ya. Nah, new tab. Tadi sudah kita salin, sekarang kita tempelkan. Oke, setelah ditempelkan, baru kita searching. Ya, kita searching. Baru di sini kan, di sini kita coba, ya terjemahkan ya. Nah, di sini, ya ini translate ya teman-teman ya. Ini ada tulisan translate. Nah, jadi dia kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Ini kan English. Oke, kita buat bahasa Indonesia dulu ya. Indonesia ya, ini dia. Ya, ini dia teman-teman ya. Jadi kita masuk ke bahasa Indonesia udah. Nah, ini penting teman-teman. Kadang-kadang kan kita ini kurang memperhatikan ya soal informasi-informasi di dalamnya. Ini luar biasa panjang ya. Yang pertama tentang penerimaan persyaratan, oke, dia bukan di situ ya. Kemudian nanti kita lihat di bagian kedua tentang modifikasi ketentuan layanan, oke. Seterusnya ya.
Kemudian yang nomor 3 tadi berapa tadi ya? Nomor 3 kelayakan ya. Yang nomor 4 itu kata sandi dan keamanan akun. Baru yang nomor 5 pengajuan ya. Kemudian untuk nomor 6 ya. Nomor 6 penggunaan yang dapat diterima. Nah, ini informasinya ada di sini teman-teman ya, tentang ini maksudnya. Tentang P-Network itu nanti akan listing di bursa-bursa kripto, itu maksudnya ya. Nah, keterangan 7 ini ada 71 ya, dikatakan di situ tentang penapian garansi. Ya. Jadi kalau dibaca ini nanti, ini kan sudah berbahasa Indonesia teman-teman ya. Anda secara tegas memahami dan menyetujui bahwa penggunaan layanan oleh Anda merupakan risiko Anda sendiri ya. Sekarang coba kita cermati di bagian 72 di situ kecanggihan dan risiko sistem kriptografi ya. Nah, ini dia. Dengan memanfaatkan layanan atau berinteraksi dengan konten atau platform dengan cara apapun, Anda menyatakan bahwa Anda memahami risiko bawaan yang terkait dengan sistem kriptografi ya. Oke, kemudian 7 ini memang agak kita lompat-lompat karena memang lumayan panjang nih ya, kalau dibaca lumayan panjang, tapi kita mau ambil bagian yang penting aja. Kalau di bagian yang 73-nya, 7.3 risiko tindakan regulasi di satu atau lebih yurisdiksi ya. Social chain dan aset kripto yang Anda simpan di social chain dapat dipengaruhi oleh satu atau lebih ya pertanyaan, peraturan atau tindakan peraturan yang dapat menghambat ya atau membatasi kemampuan ya. Jadi di bagian 74 ya. Ini kita lompati. Ini dia teman-teman ya, di bagian 74. Nah, ini harus kita baca seluruhnya supaya kita paham tentang risiko kelemahan atau eksploitasi di bidang kriptografi. Anda mengakui dan memahami bahwa kriptografi adalah bidang yang terus berkembang. Kemajuan dalam pemecahan kode atau kemajuan teknis seperti pengembangan komputer kuantum itu dapat menimbulkan risiko terhadap mata uang kripto. Layanan atau konten yang dapat mengakibatkan pencucian atau kehilangan token atau properti kriptografi Anda. Sedapat mungkin social chain bermaksud memperbarui protokol yang mendasari layanan untuk memperhitungkan setiap kemajuan dalam kriptografi dan untuk memasukkan langkah-langkah keamanan tambahan. Social chain tidak menjamin atau mewakili keamanan penuh sistem dengan menggunakan layanan atau mengakses konten atau mengakui risiko yang melekat ini ya. Nah, baru kita masuk ke 75-nya teman-teman ya. Yang disinilah pentingnya teman-teman. Ini bagian 75 ini yang paling penting. Tentang volatilitas mata uang kripto ya. Ini harus kita pahami secara keseluruhan ya. Anda memahami bahwa Ethereum dan teknologi blockchain lainnya serta mata uang atau token terkait sangat fluktuatif karena banyak faktor termasuk ya, namun tidak terbatas pada adopsi, spekulasi teknologi dan risiko keamanan. Anda juga mengakui bahwa setelah mainnet of Pi menjadi aktif atau Pi terdaftar di bursa. Nah, itu aja teman-teman ya. Atau Pi terdaftar di bursa. Jadi kalau kita nggak mencermati kata-kata itu sulit memang teman-teman. Ya, tetapi setelah kita mencermati kata-kata ini, di sini dikatakan bahwa atau Pi terdaftar di bursa, Pi akan memiliki volatilitas yang sama dan tunduk pada faktor yang sama yang dihadapi oleh cryptocurrency lainnya. Maka sudah kita tarik aja kesimpulannya. Intinya adalah bahwa Pi kita ini atau Pi kita ini, koin Pi kita ini akan masuk ke bursa. Ya, ini kan soal waktu saja. Ketika nanti sudah masuk di bursa, maka dia mengikuti, dia tunduk patuh terhadap ketentuan salah satu exchanger ya, kurang lebih gitu ya, atau salah satu bursa kripto yang digunakan oleh P-Network ya. Oleh karenanya di situ dijelaskan Pi akan memiliki volatilitas yang sama dan tunduk pada faktor yang sama yang dihadapi oleh cryptocurrency lainnya. Anda juga mengakui bahwa
biaya bertransaksi pada teknologi tersebut bervariasi dan dapat meningkat setiap saat yang menyebabkan dampak pada aktivitas apapun yang terjadi di blockchain. Anda mengakui resiko ini dan menyatakan bahwa social chain tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas fluktuasi atau peningkatan biaya tersebut. Artinya gini teman-teman, ini misalnya CoinPi sudah listing di salah satu exchanger, kurang lebih ya, sudah listing di salah satu exchanger dan masuk ke salah satu bursa kripto, maka sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab Anda, kurang lebih gitu. Ketika terjadi fluktuatif ya, naik turun harga, kurang lebih gitu ya. Ketika harga mengalami kenaikan, silakan Anda jual seperlunya atau Anda jual semua, itu hak Anda. Kalau kemudian CoinPi mengalami penurunan, itu pun menjadi hak dan resiko yang kita terima. Anda mau simpan atau hold terserah, Anda mau jual terserah, Anda mau diamkan terserah, Anda mau tidak ngapa-ngapain terserah. Itu maksudnya. Jadi nah yang namanya cryptocurrency itu sangat fluktuatif ya. Jadi kalau bursa kripto adalah exchanger yang menyediakan layanan untuk kita melakukan perdagangan terhadap CoinPi. Itu yang dimaksud. Jadi bahwa di situ ada tertulis dengan jelas ya bahwa Pi terdaftar di bursa. Nah itu dia. Ya. Pi terdaftar di bursa ya, di bagian tengah ini yang kalian lihat ini ya. Ah. Ya. Pi terdaftar di bursa dan Pi akan memiliki volatilitas yang sama dan tunduk pada faktor yang sama yang dihadapi oleh cryptocurrency lainnya. Cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi bagian ini sudah sangat meyakinkan kita bahwa Pi nanti akan ada di bursa. Semuanya tinggal soal waktu, soal berapa harganya. Semoga yang terjadi adalah konsensus global itu benar-benar di angka 314.159 dolar. Semoga itu menjadi kenyataan. Nah, sekiranya pun nggak sebegitu, semoga juga tidak terlalu jauh turun, misalnya penurunannya tidak terlalu jauh. Ya, tapi sesungguhnya 100 dolar aja pun udah kayak rame-rame lah, ya. Saya pikir 100 dolar aja kita udah kayak rame-rame. Konon lagi sampai 1000, apalagi sampai 6.700 dolar, apalagi sampai di angka 314.000. Maka bukan lagi kayak rame-rame ya. Saya nggak bisa bayangkan, mungkin ya semuanya jadi saudagar kaya raya, kurang lebih gitu. Tapi kalaupun tidak terjadi $314.000 pun, ya semoga 1000 aja udah paten lah. Jadi nanti dalam prediksinya menurut perkembangan, sebagaimana juga yang dijelaskan oleh pihak Binance ya, CEO Binance itu mengatakan P-Network memenuhi syarat untuk kemudian bisa ke Binance, lalu dengan utilitas yang besar, dengan ekosistem yang besar, dengan komunitas yang besar dan jaringan yang luas di 230 negara, ini akan membentuk nilai. Jadi kalau misalnya komunitasnya besar, ini akan membentuk sebuah nilai yang tidak rendah. Ya, karena apa? Transaksinya tinggi, perdagangannya juga akan sangat ramai, kurang lebih begitu, maka akan sangat berpeluang besar lah untuk kemudian P-Network memiliki harga yang sangat luar biasa. Nah, saya pikir itu ya penjelasan hari ini terkait dengan informasi yang muncul ya di bagian halaman P-Network, di bagian TOS sebagaimana yang sudah kita cermati. Oke ya. Kawan, sebagai pencerahan sudah kita ketahui semua ya kawan-kawan, penjelasan tadi buat semangat para pioner seluruh dunia ya, khususnya kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan, jangan lupa klik petirnya ya. Yang belum segeralah mendaftar ya secepatnya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video terbaru. Oke, semangat terus kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.